Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik siswa kelas 3? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tema 3, subtema 3 pembelajaran ketiga ya. Masih tentang perubahan wujud benda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar perubahan wujud benda mencair dan membeku atau memadat. Nah, mencair itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair ya. Sedangkan membeku atau memadat yaitu proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar perubahan wujud benda dari cair menjadi gas yang disebut dengan menguap. Simak pemaparan materinya ya. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul "Kemana Perginya Air?". Nah, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Kita akan berdiskusi bersama ya. Bapak akan memaparkan bagaimana proses baju yang basah sehingga bisa menjadi kering. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa melakukan percobaan sederhana ya. Nah, untuk melakukan percobaan bisa menggunakan alat-alat dan bahan. Nomor 1, sediakan 2 buah piring kecil. Yang kedua, siapkan air. Yang ketiga, gelas ukur. Langkah percobaannya, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Harus sama ya. Yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Seperti ini ya. Jadi yang satu disimpan di bawah tempat yang terkena sinar matahari, satu lagi di bawah atau di tempat yang gelap tanpa ada penerangan dari matahari. Kemudian yang ketiga, biarkan selama 3 jam. Dan yang keempat, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, yang terkena sinar matahari, airnya tinggal sedikit dibandingkan dengan air yang ada pada piring di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya. Di sini ada perintah, bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan, temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Kita akan buat 3 pertanyaan ya mengenai gambar di sini. Misalkan dari langkah nomor 1 ya, tentang mengisi air, tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Misalnya pertanyaan yang pertama, mengapa air yang diisi pada tiap piring harus sama? Harus sama ya, harus 100 ml. Ini pertanyaan yang pertama, nanti kita akan diskusikan. Pertanyaan yang kedua, nah di sini di langkah kedua, piringnya itu ada air yang ada dalam piring itu diletakkan di 2 tempat yang berbeda. Yang satu diletakkan pada ruangan atau pada tempat yang terkena sinar matahari, dan yang satunya lagi tidak. Kita akan buat pertanyaannya. 2. Mengapa salah satu air
disimpan pada tempat yang terkena kejauhan terkena sinar matahari dan yang satunya tidak. Mengapa salah satu air disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari dan yang satunya tidak? Ini pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, lihat dari langkah yang keempat, perhatikan air di tiap-tiap piring. Nah, kalau kita lihat air pada piring yang terkena sinar matahari ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan air pada piring yang tidak terkena sinar matahari. Kita akan buat pertanyaan yang ini. Nomor 3, mengapa air yang terkena sinar matahari lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak terkena sinar matahari? Mengapa air yang terkena sinar matahari lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak? Nah, ini ada 3 buah pertanyaan yang akan kita diskusikan ya dari percobaan yang kita lakukan. Kita akan jawab ya. Yang pertama, mengapa air yang diisi di tiap piring harus sama? Nah, sebenarnya adik-adik, percobaan ini dilakukan untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bagaimana pengaruh panas matahari terhadap proses penguapan. Nah, kenapa harus sama airnya? Nah, tentu saja airnya harus sama itu agar seimbang ya, agar seimbang, atau bisa juga ini ya, agar proses penguapan air dapat terpantau ya. Harus sama agar terpantau bagaimana awalnya sama. Ketika awalnya sama, apakah akhirnya harus masih sama atau beda? Tapi dari percobaan tadi beda ya, hasil akhirnya berbeda, bahwa yang terkena sinar matahari jumlahnya lebih sedikit. Ini agar terpantau ya, agar tahu perbandingannya. Yang kedua, mengapa salah satu air disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari dan yang satunya tidak? Mengapa sih harus disimpan di bawah tempat yang terkena sinar matahari? Itu saja tujuannya untuk membuktikan ya, untuk membuktikan pengaruh panas matahari terhadap proses penguapan. Nah, jadi untuk membuktikan pengaruh panas matahari terhadap proses penguapan. Yang ketiga, mengapa air yang terkena sinar matahari lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak? Mengapa? Mengapa air yang terkena sinar matahari? Karena air yang terkena sinar matahari lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak, karena panas matahari itu sebenarnya mempercepat proses penguapan air. Nah, inilah alasannya mengapa orang tua kalian menjemur baju di bawah
terik matahari ya, sinar matahari. Tujuannya apa? Agar pakaian kalian atau pakaian ibu kalian itu lebih cepat kering ya, karena kalau tidak terkena sinar matahari, keringnya akan lama ya. Inilah pertanyaan dan jawaban-jawaban yang bisa kalian isi pada materi di halaman 142. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya Anda ayo mengamati ya, proses mengamati. Adik-adik, menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi penguapan itu adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, adik-adik, selain baju, banyak juga benda-benda lain yang membutuhkan panas matahari untuk membantu proses penguapannya. Misalnya dalam pembuatan batako. Berbeda dengan pembuatan bata merah, kalau bata merah cara pembuatannya itu si batu batanya itu dibakar. Nah, agar menjadi kuat, agar menjadi keras. Sedangkan untuk batako sama ini dijemur ya. Kalau batako dijemur sehingga air yang ada dalam batako itu menguap sehingga batakonya bisa mengering. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan yang tadi ya, percobaan yang tadi? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tempat yang tersedia. Tuliskan hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Nah, hasil pengamatannya ya tadi sudah dijelaskan selama 3 jam. 3 jam air yang disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari itu lebih cepat menguap dibandingkan dengan air yang disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Itulah hasilnya ya. Hasil pengamatannya yaitu air yang disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari lebih sedikit dibandingkan dengan air yang disimpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Itu hasil pengamatannya. Kemudian pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan. Alasannya adalah untuk mengisi yang ini berarti pada percobaan yang dilakukan terjadi penguapan. Alasannya ya karena air yang terkena sinar matahari jumlahnya tinggal sedikit diakibatkan oleh air yang menguap. Itu. Jadi kita sudah belajar 3 perubahan wujud zat ya, atau wujud benda, yaitu membeku, menguap, mencair. Masih ingat kan membeku itu apa? Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Sedangkan menguap perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Sedangkan mencair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Selanjutnya di sini ada materi SBK ya atau SBDP. Untuk SBDP membuat gambar dekorasi kita lewat dulu karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat ya gambar dekorasi. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini ya, mengamati. Nah, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Contohnya ya, ikan asin ini contoh cara pengeringannya itu dijemur. Banyak juga ya makanan tradisional yang salah satu proses pembuatannya itu dengan cara dijemur. Salah satunya yaitu ada rengginang. Rengginang itu harus dijemur ya. Kerupuk juga sama dijemur.
Kemudian apa lagi ya? Kicimpring kalau di Sunda ada ya, kicimpring juga sama itu dijemur. Mungkin ada makanan di daerah kalian ya yang proses pembuatannya sama dengan cara dijemur. Salah satu prosesnya ya. Nah, selanjutnya di materi matematika kita masih belajar tentang satuan berat ya. Kita baca dulu materinya. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Salah satunya ada ikan ya, di sini ikannya ditimbang. Dayu membeli ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg 500 gram. Nah, adik-adik 1 kg itu sama dengan 100 gram ya. Nah, berarti berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Di sini ada ya 2 kg 500 gram. Berarti 2 kg ditambah 500 gram. Nah, 2 kg tadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Berarti 2 kg sama juga dengan 2000 gram. Nah, 500 gramnya kita jumlahkan sebelah sini. 2000 ditambah 500 sama dengan 2500 gram. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Di sini ketika ditimbang kerupuknya 1300 gram ya. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, 1300 gram itu sama juga dengan 1000 gram ditambah 300 gram ya. 1000 gram sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kg 300 gram. Mudah bukan? Sekarang ada beberapa gambar. Kita akan melatih ya. Kalian tidak usah menggambar ya, cukup dituliskan saja satuan-satuannya ya, angka dan satuannya. 5 kg itu beratnya sama juga dengan 5000 gram. Karena 5 kg itu kalau diubah ke gram menjadi 5000 gram. Sekarang 9 kg sama dengan berapa gram? Nah, tinggal dikalikan. 9 kali 1000 sama dengan 9000 gram ya. 3 kg sama dengan 3000 gram. 7 kg sama dengan 7000 gram. Seterusnya kalian bisa isi ya. Nah, untuk yang ini tinggal dibalik. 6000 gram sama dengan 6 kg. Yang lainnya silakan diisi. Nah, untuk penjumlahan tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya, contohkan nomor 1. 2 kg ditambah 100 gram sama dengan titik gram tambah 100 gram. Yang 2 kg-nya kita rubah ke gram ya. Dikali 1000 menjadi 2000. Jadi 2000 gram ditambah 100 gram. Jawabannya 2100 gram. Kalian isikan di sebelah sini. Yang lainnya silakan isi sendiri ya. Nah, itulah materi kita di pertemuan kali ini. Semangat belajar. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan di rumah. Jaga jarak, pakai masker apabila keluar rumah. Sering cuci tangan apabila setelah memegang benda-benda umum di tempat umum ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.